Siapa saja yang tertimpa musibah, apapun musibahnya, falyata'azza bi musibatihi bi. Hendaknya dia menghibur dirinya. Hendaknya dia mengingat musibah yang aku dapat, kemudian dia terhibur dengan musibah yang aku rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat agung, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung daripada kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih agung daripada kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Khamis Az-Zahrani hafizahullah taala, beliau mengatakan bal a'addahu ulama annaha a'zam hatta min hijratihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih agung dan lebih utama dibandingkan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ketahui bahwasanya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awal tegaknya daulah Islamiyah pertama kali. Akan tapi wafatnya Rasulullah SAW adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, musibah yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ayyama ahadin usiba bi musibatin falyata'azza bi musibatihi. Siapa saja yang tertimpa musibah, apapun musibahnya, falyata'azza bi musibatihi.
Hendaknya dia menghibur dirinya. Hendaknya dia mengingat musibah yang aku dapat, kemudian dia terhibur dengan musibah yang aku rasakan. Karena musibah yang kita dapatkan tidaklah sebanding dengan musibah yang terjadi setelah dan ketika wafatnya Rasulullah SAW. Musibahnya sangat kecil yang kita rasakan. Adapun musibah yang ditimpa oleh Rasulullah SAW dan musibah yang ditimpa oleh umat Rasulullah SAW setelah wafatnya adalah musibah yang sangat besar, musibah yang sangat agung. Oleh karena pada malam hari ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghibur diri kita. Kita menghibur diri kita dengan mengingat wafatnya Rasulullah SAW. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa ingin menangis ditinggal seorang kekasih, maka kita harus mengingat kekasih kita yang paling kita cintai, Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Ketika kita merasa sedih kehilangan harta, maka kita harus mengingat bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Kita menghibur diri kita bahwasanya harta yang kita hilang, harta kita yang musnah, anak yang kita kehilangan yang sangat kita cintai, ibu orang tua kita yang kehilangan yang kita cintai, itu tidak sebanding musibahnya dengan kita kehilangan Rasulullah SAW. Setidaknya ada 3 perkara yang membuat kita merasakan betapa agungnya, betapa musibah yang diderita setelah dan ketika wafatnya Rasulullah SAW itu adalah musibah yang sangat besar. Yang pertama, dengan diwafatkannya Rasulullah SAW, maka putuslah wahyu. Tidak ada wahyu lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Seluruh manusia, bahkan makhluk sangat membutuhkan cucuran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat membutuhkan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Dengan wafatnya Rasulullah SAW tidak ada lagi wahyu. Dan wahyu tersebut merupakan sebuah nikmat, merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan diwafatkannya Rasulullah SAW, putus sebagian rahmat yang besar, putus sebagian rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita patut untuk bersedih. Kita patut untuk menghibur diri kita ketika kita mendapatkan musibah yang kecil, tidak sebanding dengan musibah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Falyata'azza bi musibati Rasulullah SAW. Hendaknya kita menghibur diri kita. Kita mengaku bahwa kita merasakan musibah yang kita dapatkan ini tidaklah sebanding, sangat kecil dibandingkan dengan musibah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dengan diwafatkannya Rasulullah SAW, putus pula kenabian. Putus kenabian, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Ana khatamun nabiyyin." Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentunya kita semuanya membutuhkan bimbingan dari para nabi dan para rasul. Ketika kita menyimpang, ada yang mengingatkan kita. Ketika para sahabat dahulu sedang sedih, sedang galau, sedang tertimpa masalah, mereka langsung curhat sama Rasulullah SAW. Akan tapi dengan wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Bahkan orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku rasul, dia telah kafir dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga dan yang sangat besar, ketika wafatnya Rasulullah SAW, ini merupakan sebuah peluang untuk agama ini akan berkurang. Peluang agama ini akan dikurang-kurangi oleh orang-orang yang suka merongi agama. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendengar turunnya ayat yang sangat kita hafal semuanya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Hajjatul Wada, yaitu pada hari atau pada tahun terakhir wafatnya Rasulullah SAW, turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika mendengar ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu taala menangis, bersedih
dan beliau mengucapkan sebuah ucapan yang sangat terjadi pada zaman ini. Sejak wafatnya Rasulullah SAW terjadi apa yang ditakutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Laisa ba'dal kamal illa nuqsan." Tidak ada sesuatu yang sudah sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali akan terjadi pengurangan-pengurangan. Betapa banyak sekarang dikurangi-kurangi syariat dari syariat Islam, ditambah-tambah oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW mulailah berkurang. Bahkan beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah SAW banyak kaum muslimin yang murtad pada saat itu. Banyak kaum muslimin yang menolak untuk membayar zakat, yang zakat itu merupakan rukun Islam. Akan tapi itulah musibah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya ketika kita tertimpa musibah, maka hendaklah kita menghibur diri kita bahwasanya musibah yang kita rasakan adalah tidak terlalu besar. Musibah yang kita rasakan tidak terlalu besar dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang tertimpa oleh umat Islam secara umum. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak kepada detik-detik dari wafatnya Rasulullah SAW yang pada waktu tersebut adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Waktu-waktu wafatnya Rasulullah SAW adalah waktu-waktu yang sangat menyedihkan. Yang pertama kita masuk kepada tanda-tanda wafat. Tanda-tanda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bahwasanya ajal dari Rasulullah SAW itu telah dekat, yaitu terjadi awalnya pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah, ketika Rasulullah SAW menaklukkan atau terjadi perang Khaybar, yaitu menaklukkan basis terbesar, basis yang paling kuat dari kekuatan orang-orang Yahudi, dimenangkan oleh Rasulullah SAW, diluluhlantahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh seorang Yahudi, seorang wanita Yahudi berupa daging kambing yang telah dibakar. Kemudian orang Yahudi tadi memberikan racun kepada di dalam daging yang itu, dalam daging tersebut, dan paling banyak racun yang diberikan oleh Yahudi tadi adalah pada pahanya. Karena dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW paling suka di pahanya daging kambing, atau yang dinamakan dengan apa yang putih putih bulunya, domba, bukan kambing, domba. Sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika telah memakan sedikit daging yang telah diberikan oleh orang Yahudi tadi, ada yang mengatakan ada seorang datang kepada Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya daging itu terdapat racun. Ada juga yang mengatakan bahwasanya daging itu sendiri ngomong sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini masmumun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada racunnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengeluarkan daging yang telah dia makan sedikit, akan tapi racun tersebut sudah masuk ke dalam jasad Rasulullah SAW sedikit. Akan tapi itulah awal mula isyarah, awal mula ciri-ciri dari tanda-tanda dari wafatnya Rasulullah SAW. Akan tapi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendati Rasulullah SAW mendapatkan tanda-tanda wafat jauh sebelum beliau SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak mengeluh, tidak lemah dia, tidak pergi ke rumahnya kemudian berdiam diri, tidak. Tahun-tahun setelah dari tahun ke-7 Hijriah tersebut, beliau SAW melakukan perkara-perkara yang besar. Padahal sudah diberikan tanda, sudah diberikan isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa racun yang masuk ke dalam jasad Rasulullah SAW. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah. Perkara yang besar. Fathu Makkah, membuka Makkah yang sebelumnya sangat dijaga, sangat dilawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun ke-9 Hijriah, beliau memimpin atau beliau melakukan perang Tabuk. Pada tahun 10 Hijriah,
beliau hajjatul wada, 3 perkara, bahkan ditambahkan ke 4 perkara. Pada tahun tersebut juga terjadi amul wufud. Pada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, sekitar Makkah dan Madinah datang untuk membaiat Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, wa ra'aital ladzi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat manusia-manusia berbondong-bondong datang untuk masuk Islam. Perkara yang besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal sisa-sisa racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tadi bersarang di jasad. Adapun kita jamaah sekalian, sakit sedikit lemah. Ada di antara kita sakit sedikit nggak mau sholat berjamaah, sakit sedikit nggak jadi dakwah, sakit sedikit nggak mau thalabul ilm. Rasulullah SAW bukan hanya sakit, bahkan racun bersarang di tubuhnya, bersarang di darahnya, akan tapi beliau SAW tidak menyerah, tidak berputus asa. Bahkan beliau melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung, terdapat pada waktu-waktu tahun-tahun terakhir beliau akan menjelang wafat. Kemudian setelah tahun ke-10 Hijriah, setelah pulang dari Hajjatul Wada, Rasulullah SAW tinggal menunggu waktu beberapa bulan atau beberapa saat lagi beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau istirahat di rumah? Apakah beliau mengumpulkan orang-orang yang dia cintai kemudian dia berkumpul dan lain sebagainya? Tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah beliau mengutus para dai, beliau mengutus para sahabatnya ridwanullah alaihim untuk berdakwah. Bahkan salah satu orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah ya Mu'adz. Salah satu orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Mu'adz. Maka beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Fala tad'anna fi kulli duburi kulli salat taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Mu'adz, aku cinta padamu ya Mu'adz, maka jangan tinggalkan ya Mu'adz. Setiap engkau menjelang berhenti dari salat, di setiap dubur, di setiap ujung salat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa ini tidaklah dihafalkan dan tidaklah diamalkan kecuali orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setiap selesai sholat atau sebelum selesai sholat kita juga berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ana yakin semuanya sudah hafal. Akan tapi tinggal apa? Tinggal kita mengamalkan. Terkadang kita lupa dan sebagainya, maka untuk mengingatkan kita harus membaca doa tadi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? La'allaka la talqani ba'da 'ami hadza. Wahai Mu'adz, aku cinta padamu ya Mu'adz. Bisa jadi engkau tidak akan menemui aku setelah tahun ini. Akan tapi pergi ya Mu'adz, pergi berdakwah ke Yaman. Rasulullah SAW tidak menjadikan cintanya kepada Mu'adz memberhentikan dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak menjadikan cintanya kepada Mu'adz untuk tidak mengutus Mu'adz ke Yaman. Rasulullah tidak mengatakan, "Wahai Mu'adz, aku cinta padamu, diam di sini ya Mu'adz, diam di Madinah agar nanti kalau aku meninggal dunia engkau berada di sisiku."
Rasulullah SAW tidak menjadikan kecintaan beliau kepada sahabatnya, bahkan kepada para istri-istrinya, untuk menjadikan dakwah ini berhenti. Akan tapi sekarang betapa banyak cinta yang menghalangi kita dari dakwah. Betapa banyak cinta kita kepada anak dan istri kita menghalangi sebagian di antara kita untuk menunda haji. Betapa banyak cinta kepada anak dan istri kita bisa kadang-kadang bisa menjerumuskan kita terhadap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang cinta kepada anaknya, cinta pada istrinya, rela untuk korupsi misalnya dan lain sebagainya. Akan tapi Rasulullah SAW lebih mengedepankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengedepankan Islam dibandingkan dengan hanya rasa cinta. Walaupun cinta tapi pergi wahwaz dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara faedah yang dapat kita ambil dari mengutusnya Rasulullah SAW kepada Mu'adz ke Yaman. Dan juga Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada juga pernah memberikan isyarat. Pernah memberikan isyarat kepada kaum muslimin bahwasanya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum la'allakum la talqawni ba'da 'ami hadza." Wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, ambil dariku manasik haji dan umrah kalian, karena bisa jadi kalian tidak akan bertemu lagi sama aku tahun depan. Ketika Hajjatul Wada, ketika haji terakhir Rasulullah SAW, ketika haji perpisahan, beliau juga memberikan isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Beliau tidak akan bertemu lagi dengan para sahabatnya. Akan tapi lagi-lagi Rasulullah SAW tidak menunda-nunda untuk berdakwah, tidak menunda-nunda untuk mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara haji dan umrah yang benar, bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Betapa banyak di antara kita yang menunda-nunda untuk mengajarkan orang lain, menunda-nunda untuk mendidik anak-anak kita. Kapan mendidikannya? Entar setelah lulus SMP, entar setelah lulus SMA masukkan pondok, entar sampai meninggal dunia nggak jadi mendidik anak-anak. Akan tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jangan sampai menunda-nunda kebaikan. Jika engkau pada waktu pagi, jangan nunggu sore untuk beramal beribadah. Jika engkau pada waktu sore, jangan nunggu sampai pagi, agar kita bisa beribadah. Oleh karena ya, mari kita jangan sampai menunda-nunda kebaikan. Kalau kita masih ada waktu sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Kalau kita punya harta sekarang, kenapa kita harus menunggu nanti untuk bersedekah? Kalau kita punya harta sekarang, nggak harus nunggu bertahun-tahun lagi untuk pergi haji dan umrah dan lain sebagainya. Jangan sampai menunda-nunda sampai kita tidak memiliki kesempatan untuk berbuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menjelang beberapa hari wafatnya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan Rasulullah SAW sakit di 10 hari terakhir dari wafatnya SAW. Ada juga yang mengatakan 13 hari terakhir. Akan tapi ketika hari Rabu beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau sudah sakit keras. Beliau sudah sakit keras, yang merasakan sakit tersebut sangat keras. Bahkan beliau SAW pernah mengatakan, aku merasakan sakit 2 kali lipat dibandingkan orang lain. Kalau kita pernah melihat ada orang sakit lemah akan sekarat mati, Rasulullah SAW merasakan 2 kali sakit dari orang tersebut. Kalau seandainya bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan iman yang ada di dalam dada Rasulullah SAW, mungkin Rasulullah SAW akan meninggal dunia segera. Akan tapi berdekat takdir Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjalani sakitnya dengan sedikit demi sedikit, dengan perlahan demi perlahan sampai pada hari Rabu. Ketika menjelang wafat Rasulullah SAW, para sahabat sudah berkumpul di Masjidin Nabawi, berkumpul menunggu kabar
dari Rasulullah SAW, maka beliau SAW ingin mengucapkan perpisahan, ingin mengucapkan selamat tinggal perpisahan kepada para sahabatnya yang masih ada di situ. Maka beliau minta untuk diguyur selama sebanyak 7 kali. Diguyur Rasulullah SAW agar panas yang dia rasakan tidak terlalu panas, agar beliau bisa pergi ke Masjid Nabawi, agar beliau bisa menziarahi, agar beliau bisa berpisah, mengucapkan kata-kata perpisahan kepada para sahabatnya. Maka setelah diguyur selama 7 kali, beliau dipapa. Beliau dipapa oleh 2 orang sahabat dan didudukkan di atas mimbar. Didudukkan di atas mimbar, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'abdan khayyarallahu baina dunya wa baina ma 'indallah fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara 2. Dia milih antara kehidupan di dunia dengan segala perhiasannya, atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menangis mendengar ucapan dari Rasulullah SAW tersebut. Beliau menangis sejadi-jadinya sampai orang-orang di sekeliling Abu Bakar As-Siddiq terheran-heran. Kenapa ini orang menangis? Padahal yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itulah perkara yang benar. Kalau kita disuruh pilih antara dunia dengan apa yang ada di sisi Allah, maka kita harus memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala paham bahwasanya hamba yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq menangis. Perawi hadis ini mengatakan mereka semua terheran-heran, tidak ada yang paham sebelum disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka mereka semua menangis, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan beberapa wasiat. Rasulullah SAW dengan dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sakit parah menjelang wafatnya, Rasulullah SAW memberikan wasiat dengan wasiat yang agung, dengan wasiat yang besar, dengan memperhatikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam keadaan sakit keras, dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah SAW tidak melupakan perkara yang agung, yaitu kuburan, yang merupakan wasilah yang sangat besar ujiannya, sangat besar cobaannya kepada umat-umat terdahulu. Bahkan awal mula kesyirikan itu bermula dari patung-patung yang dibuat oleh kaumnya Nabi Nuh, yang pada awalnya tidak disembah, akan tapi setelah orang-orang yang membuat patung itu meninggal dunia, dibisikkan oleh syaitan mereka menyembah patung tersebut. Begitu pula kuburan. Rasulullah SAW sangat memberikan wasiat yang besar di hari-hari terakhir beliau akan wafat. Di hari-hari terakhir beliau mengingatkan, mewanti-wanti kita semuanya untuk tidak menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, untuk tidak menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara beribadah kepada kuburan tersebut. Adapun berziarah kubur sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini tidak masalah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu, wahai para sahabatku, aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Berziarah dengan tuntunan
sunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata perpisahan kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu beliau pergi mengucapkan kata-kata perpisahan, berpisah dengan para sahabatnya yang sudah meninggal dunia. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur Baqi, makam Baqi. Kemudian salam kepada kuburan Baqi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada kuburan syuhada Uhud. Maka beliau mengucapkan salam kepada mereka, seolah-olah memberikan isyarat bahwasanya mengucapkan salam berpisah dengan orang-orang yang telah berjasa, orang-orang yang telah menemani Rasulullah SAW, jasanya yang sangat besar. Maka ini sebuah faedah bagi kita. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa orang yang telah berjasa kepada kita. Jangan sampai kita melupakan jasa orang-orang yang telah berjasa dengan dakwah. Rasulullah SAW berpisah dengan para sahabatnya yang masih hidup, dan Rasulullah SAW berpisah juga mengucapkan kata-kata perpisahan dengan para sahabatnya yang sudah meninggal. Kemudian setelah itu beliau menoleh kepada para sahabatnya. Kemudian beliau mengucapkan sebuah ucapan yang kalau kita melihat kondisi saat ini, sungguh kita sangat malu, sungguh kita sangat menyedihkan dengan melihat apa yang realita sedang terjadi pada saat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajidtu law ra'aitu ikhwani. Aduhai, seandainya aku bisa melihat saudara-saudara. Aduhai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku bisa melihat, bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, la, kalian bukan saudaraku. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani man jaa ba'di wa amana bi wa lam yarani. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku, beriman kepadaku, akan tapi tidak pernah melihatku. Aduhai, seandainya Rasulullah SAW bisa melihat kita semua. Rasulullah SAW ingin melihat kita semuanya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sungguh sayang kalau Rasulullah SAW melihat kita semuanya dalam keadaan sekarang ini, merubah syariat Islam, merubah sunnah Rasulullah SAW. Kita malu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang ingin berjumpa dengan kita, ingin melihat kita semuanya. Akan tapi Rasulullah SAW sangat ingin berjumpa dengan kita. Kita malu untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kita malu untuk memelihara jenggot, kita malu untuk memanjangkan sedikit celana kita yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kita bermalas-malasan pergi untuk ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita malas untuk belajar agama, belajar syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa malunya kita. Sungguh sayang, beribu sayang jika Rasulullah SAW ingin bertemu sama kita, akan tapi kita seolah-olah tidak ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dengan tidak menjalankan syariat dari Rasulullah SAW. Azannya jam berapa? Satu menit lagi. Ya. Kemudian hal yang terjadi ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW, ketika beliau balik dari ziarah kubur, balik dari mengucapkan kata-kata perpisahan kepada orang-orang yang telah mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada kubur Baqi, kepada syuhada Uhud, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke Masjidin Nabawi. Kemudian beliau salat maghrib, mengimami salat maghrib dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW tidak meninggalkan masjidnya. Dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW tetap mengimami sholat para jamaahnya. Ini yang patut kita dengarkan, yang patut kita renung, wahai para imam-imam masjid, wahai para kaum muslimin yang sakitnya diderita tidak terlalu sakit, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit
menjelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan jamaah masjidnya. Maka kita lanjutkan insyaallah setelah azan isya biidznillah ta'ala. Kemudian setelah salat maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu membaca surah Al-Mursalat. Dalam keadaan sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, beliau memanjangkan bacaannya untuk pengajaran bagi kita bahwasanya setiap musibah yang kita rasakan jangan sampai kita lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian beliau kembali ke rumahnya, rumah Aisyah radhiyallahu taala. Akan tapi selama beliau sakit, di hari-hari terakhir beliau sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan hak kepada istri-istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kendati pun sakit keras, terus bergilir kepada istri-istrinya yang 9. Besok kesini, besok kesitu, dan sebagainya. Beliau tidak menjadikan penyakitnya untuk menjadikan uzur, untuk berlemah-lemahan, untuk tidak memberikan hak kepada istrinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi para jamaah yang ta'addud. Bagi jamaah yang memiliki lebih dari satu istri, jangan sampai gara-gara sakit yang sedikit, sakit ringan, malas untuk memberikan haknya kepada istri-istrinya yang sudah tua. Terkadang dia lebih senang kepada satu istrinya yang muda. Maka jangan sampai antum datang kelak pada hari kiamat dengan membawa rasa malu, dengan membawa pundak yang turun, karena antum semuanya tidak memberikan hak kepada orang-orang yang diberikan hak atasnya. Begitu pula kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, pernahkah kita berpikir untuk meminta izin kepada orang-orang yang ada di atas kita, kepada atasan kita? Ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau SAW sampai kepada Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin Maimunah. Ketika itu sudah beberapa hari tinggal menunggu ajal Rasulullah SAW, beliau memanggil seluruh istrinya, dikumpulkan di rumahnya Maimunah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebuah ucapan yang sepatutnya kita cerna, yang sepatutnya kita perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan kepada istri-istrinya, Atak dan Ali, wahai para istriku, apakah kalian mengizinkan kepadaku untuk sakit, untuk dirawat di baiti Aisyah radhiyallahu taala? Apakah kau mengizinkan aku untuk sakit di rumah Aisyah saja, wahai para istriku? Maka ini juga sebuah pelajaran bagi kita semuanya, seorang laki-laki, untuk memuliakan kedudukan istri-istri kita, terutama kedudukan Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW saja menjelang wafatnya sangat memuliakan, sangat mendudukan kedudukan yang sangat tinggi kepada istri-istri beliau SAW. Ini sangat sungguh sayang ada orang-orang yang mengaku Ahlul Bait, ada orang-orang yang mengaku sangat cinta kepada keluarga Nabi, akan tapi kerjaannya setiap hari mencela istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian lihat pula betapa jawaban yang sangat mulia, betapa ungkapan juga yang sangat mulia dari semua istri-istri Nabi Muhammad SAW, yang juga patut didengarkan oleh telinga-telinga kaum muslimat, patut didengarkan oleh telinga-telinga saudari-saudari kaum muslimat. Mereka mengatakan, kami mengizinkan wahai Rasulullah, silakan sakit dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Mereka tidak menjadikan rasa cemburu mereka menyakiti hati suami, tidak menjadikan rasa cemburu mereka untuk menentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka semuanya dekat dengan hati suaminya. Maka untuk saudara kaum muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, jangan sampai karena rasa cemburu itu membuat kita semua, membuat hati semuanya untuk melukai hati
suaminya. Kemudian setelah sholat maghrib pada hari itu, beliau ketika balik ke rumah sangat sakitnya makin parah. Sakit Rasulullah SAW makin parah. Beliau ketika menjelang atau masuk waktu isya, dan sekarang ini sudah masuk isya, beliau ingin datang ke masjid, akan tapi beliau pingsan. Kemudian setelah siuman, Rasulullah bertanya, apakah mereka sudah sholat? Lah, mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka menunggumu. Kemudian beliau ingin berangkat, beliau jatuh lagi, kemudian siuman lagi, kemudian nanya lagi, apakah mereka sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu ya Rasulullah. Kemudian belum mau berangkat lagi, beliau pingsan lagi. Kemudian beliau bertanya setelah siuman, apakah mereka sudah sholat? Tidak ya Rasulullah, mereka menunggumu ya Rasulullah, sampai 4 kali. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa perhatian Rasulullah SAW kepada sholat. Betapa perhatian Rasulullah SAW kepada sholat berjamaah. Sampai-sampai ketika menjelang wafat, pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah di masjid, ingin mengimami sholat bersama para sahabatnya. Kemudian ketika keempat kali nggak bisa, apakah mereka sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli bin nas, maka suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin sholat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, inna abati asifa atau asifa. Sungguhnya bapakku itu orangnya mudah nangis, nggak bisa selesai baca Al-Quran nanti nangis. Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia sholat. Barulah ketika itu mereka, ada yang mengatakan langsung disuruh, ada yang mengatakan diutuslah seseorang untuk membantu Abu Bakar untuk mengimami sholat. Kemudian ketika mendengar utusan tersebut, Abu Bakar menolak. Abu Bakar meminta Umar untuk mengimami sholat, akan tapi Umar menolak. Engkau yang paling berhak wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Barulah Abu Bakar mengimami sholat dari mulai sholat Isya hari Rabu malam Kamis, kemudian hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, sampai hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, sebagaimana dirajihkan oleh banyak ulama. Ketika itu waktu sholat subuh pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ketika kaum muslimin sedang sholat diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah membuka tirai. Rasulullah membuka penutup yang menutupi beliau dengan imam sholat, dengan Masjid Nabawi, dengan penuh sinar, dengan penuh cahaya yang sangat memukau. Para sahabat melihat wajah Rasulullah SAW. Bahkan kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ka'annana nuftan, sampai-sampai kami akan terfitnah dengan cahaya, dengan berseri-seri wajah Rasulullah SAW, sampai-sampai kami ingin membatalkan sholat dan menghadap pergi ke Rasulullah SAW. Akan tapi ketika itu Rasulullah SAW melihat dengan tersenyum. Beliau tersenyum melihat para sahabatnya sudah nyaman, sudah tenang dengan imam yang satu, dengan imam yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tenang semuanya, tidak ada yang enggak, tidak ada yang berebutan untuk menjadi imam. Bahkan Umar bin Khattab disuruh saja tidak mau. Begitu berat untuk menjadi seorang pemimpin. Maka setelah itu, setelah selesai sholat subuh, maka para sahabat semuanya pergi, setelah sholat subuh pergi ke Rasulullah SAW, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengira bahwasanya Rasulullah SAW sudah berangsur-angsur baik, maka beliau pergi ke rumah salah satu dari istrinya yang jauh dari Masjid Nabawi. Maka ketika itu, ketika hari Senin, ketika sudah siang, masuklah seorang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin
bin Abu Bakar, yaitu saudaranya Aisyah radhiyallahu taala masuk ingin menjenguk Rasulullah SAW dengan membawa siwak. Dengan membawa siwak dipakai oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka saking parahnya penyakit Rasulullah SAW tidak bisa bicara. Beliau hanya melihat betapa nyamannya Abdurrahman bin Abu Bakar memakai siwak. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhudhu laka ya Rasulullah? Apakah aku akan mengambilkan siwak ini untuk wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah memberikan isyarat, diberikanlah. Diambil siwak dari Abdurrahman bin Abu Bakar, menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat menjaga siwak. Kalau nak tanya sekarang para jamaah yang memakai siwak siapa bulan ini? Ada nggak bulan ini? Tahun ini sudah, nggak usah bulan ini. Ada nggak yang memakai siwak tahun ini, tahun 1441 Hijriah? Ada? Kalau ada, anak kasih hadiah. Ayo. Bikin perhatian Rasulullah SAW sampai menjelang wafatnya. Sangat perhatian dengan siwak. Beliau selalu persiapan menghadap Rabbnya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan suci. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan untuk bersiwak di setiap wudu untuk sholat. Akan tapi kita menganggap bahwasanya itu adalah perkara yang biasa. Rasulullah SAW menjelang wafatnya tidak ketinggalan untuk memakai siwak. Bahkan ketika tidak bisa memakai siwak itu keras siwaknya, kemudian Rasulullah SAW atau Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak itu, kemudian membasahi, menggigit siwak itu dengan lidahnya, dengan giginya Aisyah radhiyallahu anha. Maka keutamaan Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan oleh para ulama adalah liur. Aisyah radhiyallahu anha adalah liur yang terakhir yang bercampur dengan liurnya Rasulullah SAW yang ada pada siwak. Keras siwaknya kemudian digigit oleh Aisyah, kemudian dipakaikan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sekecil apapun sunnah tersebut, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja dari ahlu sunnah pengikut Rasulullah SAW, agar tapi kita jauh dari sunnahnya Rasulullah SAW. Baru kemudian beliau mengucapkan ketika sedang memakai siwak, beliau mengucapkan dengan nada kecil, dengan nada yang sangat kecil. Aisyah radhiyallahu anha mendengar, karena Aisyah adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau SAW menyenderkan kepalanya di atas dada Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga menjadi isyarat, menjadi pelajaran bagi kita wahai para jamaah. Jangan sampai ketika kita sakit, kita jauh dari orang-orang yang mencintai kita. Kalau aku sakit, ya udah tinggalkan aku saja sama yang laki-laki saja. Rasulullah begitu. Rasulullah SAW bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu wafat dan kepalanya berada di bawah, di atas sadri, di atas dadaku. Begitu dekatnya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat." Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan kepada kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Allahumma inni ala sakaratil maut. Beliau mengatakan, "Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk menahan sakarat maut ini." Sakarat yang besar. Apakah kita sudah siap para jemaah? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma'alladzina an'amta 'alaihim ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dengan nada yang lirih,
beliau juga berdoa bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, dari para siddiqin, dari para syuhada dan dari orang saleh, dan mereka itu adalah orang-orang yang terbaik untuk dijadikan teman. Mereka adalah orang-orang terbaik untuk dijadikan teman tempat kembali. Kemudian beliau juga mengatakan Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku dan kumpulkanlah aku ke dalam jannah. Masukkanlah aku ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin dosanya diampuni yang akan datang maupun yang sudah lewat. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap untuk meminta firdaus, untuk meminta surga, untuk meminta ampunan, untuk meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'al al-firdausil a'la." Apabila kau minta, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Barulah wafat Rasulullah SAW. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah itu suasana Madinah seperti gelap gulita. Suasana Madinah menjadi, kalau kita gambarkan, sangat menakutkan, sangat menyedihkan. Suara tangis di mana-mana, suara orang sedih di mana-mana. Betapa tidak sedih para jemaah, orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia meninggal dunia. Sampai sebagian sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Enggak percaya orang awalnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW itu seperti Musa. Dia pergi selama 40 hari, kemudian nanti dia akan kembali. Maka Rasulullah SAW juga sedang pergi menemui Rabbnya dan nanti juga akan kembali. Barang siapa yang mengatakan Nabi sudah meninggal dunia, aku akan potong tangannya, aku akan potong lidahnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau tidak percaya. Awas saja kalau sampai ada yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, Nabi gak mati. Tegas Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa sampai kabar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang sedang jauh dari Masjid Nabawi. Beliau datang, tidak berkata satu kata pun, beliau langsung masuk. Beliau langsung masuk ke dalam jenazah Rasulullah SAW. Kemudian beliau membuka penutup muka Rasulullah SAW. Kemudian beliau mencium mukanya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Bi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh ya Rasulullah, ibu dan bapakku jadi penebusmu. Engkau sangat wangi, baik hidup maupun sudah meninggal dunia. Jasa Rasulullah SAW sangat wangi. Kemudian beliau juga mengatakan, Bi abi anta ya Nabi Allah, la yajma'u Allah 'alaika al-mautatain, amma al-mautatu allati kutibat 'alaika faqad mu'taha. Sesungguhnya bapakku jadi penebusmu wahai Rasulullah, tidak akan berkumpul dalam satu orang dua kematian. Ada kematian yang engkau derita sekarang, maka kau sudah meninggal dunia. Betapa tegarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau sangat beriman, mengimani bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang jiwa pasti akan mati. Kemudian beliau keluar menuju kaum muslimin, menuju Umar yang sedang marah-marah sama para sahabat, menuju Umar yang sedang menghunus pedangnya untuk memotong tangan dan lidah orang-orang yang mengatakan Rasulullah telah meninggal dunia. Kemudian dibilang, uskut ya Umar, duduklah wahai Umar. Gak mau Umar. Duduklah wahai Umar. Kemudian gak mau. Kemudian beliau berdiri. Abu Bakar As-Siddiq berdiri, kemudian setelah mengucapkan hamdalah dan tasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengucapkan amma ba'd. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah bukan menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup. Kemudian beliau juga mengatakan, dia menyebutkan dalam sebuah surat Al-Zumar ayat 39 ayat 30, dia mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Beliau juga mengucapkan sebuah surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul yang sudah berlalu rasul-rasul yang ada. Afa in mata aw qutil in qalabtum ala aqabikum. Kalau nabi rasul itu mati, meninggal dunia atau dibunuh, apakah kalian akan murtad? Maka Umar bin Khattab mengatakan, dan banyak sahabat mengatakan, seolah-olah kami baru mendengar ayat yang turun tadi. Seolah tidak pernah turun ayat yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Maka itulah ketegaran, itulah iman yang diemban, yang ada dalam dada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka pantaslah Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya imannya Abu Bakar ditaruh di sebuah timbangan dan iman seluruh kaum muslimin, seluruh orang yang beriman ditaruh di satu timbangan, akan lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Di saat-saat genting, di saat orang-orang yang tidak percaya sama diri mereka sendiri, tidak percaya dengan keimanan, tidak percaya dengan keadaan yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap tegar, beliau tetap beriman, beliau tetap teguh dengan apa yang diajarkan, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, musibah yang diderita oleh Rasulullah SAW pantaslah menjadi penghibur untuk kita, pantaslah menjadi kabar berita yang gembira untuk kita, bahwasanya derita yang kita rasakan tidaklah sebanding dengan derita yang ditimpa oleh Rasulullah SAW. Ayyama ahadin musibatin falyata'azza bi musibatihi. Siapa saja yang tertimpa dengan musibah, hendaknya dia menghibur dirinya dengan musibah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ringkasan dari detik-detik yang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Semoga kita bisa mengambil sedikit atau banyaknya faedah dari kisah tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang sirahnya Rasulullah SAW, kita jangan sampai menjadikan kisahnya sebagai hanya dongeng belaka, akan tapi kita berhenti di setiap jenjang untuk mengambil faedah-faedah dari apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang ketiga. Langsung jawab ya. Saya jawab satu aja ya. Yang nomor satu sudah dijawab tadi di materi, apakah Rasulullah SAW meninggal sakaratul maut merasakan sakit? Iya, merasakan 2 kali lipat dari yang diderita oleh kita semuanya, dari umatnya, 2 kali lipat. Ya, lebih sakit daripada sakit yang kita rasakan. Kemudian, apakah ada aksi balas dendam oleh para sahabat setelah mengetahui makanan atau daging yang diberi racun kepada Rasulullah? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa.